Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu kembali pada hari ini, hari Kamis. Teman-teman, kita akan menyelesaikan rangkaian materi dari Majma Abhidhamma Pitaka. Mungkin nanti teman-teman sambil saya dibantu ya. Hari ini sudah pertemuan keberapa? Apakah pertemuan ke-12 atau ke-11? Tolong nanti dipastikan. Lalu dikirim ke saya di grup kelas. Tolong fotokan absensi sejarah dan juga ini ya teman-teman Majma Abhidhamma Pitaka sekalian. Seperti itu. Karena nanti saya berencana akan ketemu teman-teman di kelas secara langsung itu pertemuan 15. Ya sebelum UAS ya pertemuan terakhir maksudnya ya saya ingin menekankan di beberapa poin seperti itu, baik itu materi sejarah maupun materi Majma Abhidhamma Pitaka, karena ya ini Citawiti gitu. Kalau bisa materinya itu mandes, dapat teman-teman ingat sampai dengan Tadharamana. Itu. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita. Pada materi ini, bagian ini kan teman-teman istilahnya sudah tahu gitu ya, bahwa witi itu adalah proses gitu, ada rupa witi, cita witi. Rupa witi itu berarti proses apa ya, fisik, bagaimana jasmani ini mengalami empat unsur lakana gitu ya. Ya lahir, mengalami pertumbuhan, mengalami jara, kelapukan, lalu mengalami marana dan kematian. Lalu citawiti proses pikiran. Proses pikiran itu dibagi menjadi kamawiti dan apanawiti. Yang kamawiti sudah kita bahas ya, ada yang pancadwara, manudwara, masih ingat. Lalu yang apanawiti kan sudah selesai. Apanawiti itu ada logia apanawiti, ada lokutara apanawiti. Logia apanawiti membahas jana plus abinya. Lokutara apanawiti membahas pikiran tingkat-tingkat kesucian gitu ya. Teman-teman juga sudah tahu bahwa ada gotrabu. Lokia di sini berarti pemutusan pikiran biasa ke jana. Gotrabu di lokutara apanawiti berarti pemutusan dari pikiran manusia biasa ke tingkat kesucian. Kalau tingkat kesucian yang lebih rendah ke tingkat kesucian atasnya, pemutusannya bukan gotrabu, tapi disebut wodana. Nah, kayak itu tahu dan ingat ya teman-teman. Itu terus seluruhnya, kalau pancadwara ini kan prosesnya melibatkan, proses pikirannya melibatkan lima indera. Kalau di sini semuanya, baik itu manudwara dan apanawiti, itu hanya terjadi melalui pintu batin. Teman-teman tahu ya. Semua apanawiti juga terjadi melalui pintu batin karena apa? Ini hasil dari proses meditasi, proses dari bawana. Bawana itu arti yang tepat itu adalah bahasa Inggrisnya itu mental cultivation. Jadi mengolah batin atau mental development ya. Pengembangan batin, pengolahan batin itu proses untuk mendapatkan apa namanya. Itu selesai dan teman-teman setelah kita selesai tadi materi-materi yang di atas ini selesai seperti yang ada di buku Abhidhamma Sanggaha paket yang teman-teman pegang itu ada beberapa materi topik bahasan yang masih berkaitan dengan witi. Ada Supina Witi, Witi Kepunyaan Bayi, Marana Sayang Witi, dan Niroda sama Pati Witi. Itu empat topik yang saya pilih gitu ya dari buku untuk kita jadikan tambahan bahan diskusi dan ulasan untuk tambahan input informasi pengetahuan kepada kita semua. Supinawiti telah selesai kemarin ya teman-teman ya, masih ingat ya Supinawiti. Jadi jika di dalam tidur itu ada kesadaran yang muncul gitu ya. Intinya kesadaran yang berproses, baik itu sumbernya dari memori, sumbernya dari ketidakseimbangan tubuh, sumbernya dari pemberian dewa gitu ya. Itu artinya pikiran sedang dalam proses mimpi. Terus dia kembali lagi ke bawah gitu ya. Lalu bermimpi lagi, bawangga lagi, lalu bangun. Seperti nah, itu kemarin telah kita bahas, ada yang mimpi bisa diingat dan tidak bisa diingat. Hari ini kita masuk topik baru, kalau di buku itu ada di halaman 386, Citawiti Kepunyaan Bayi. Mengapa topik ini dipilih? Karena ini untuk menyambungkan materi tentang Patisandi Cita yang kemarin telah kita bahas, tentang kesadaran tumimba lahir, terus kesadaran mati, dan juga tentang kesadaran bagaimana kalau terakhir kembali sebagai manusia, kesadarannya itu seperti apa. Nah,
topik itu dirasa penting, makanya ada dituliskan di dalam dan saya juga memilihnya, artinya supaya kita nanti ada sambungannya seperti itu. Diskusi antara kesadaran seseorang di kehidupan sebelumnya menjelang mati lalu mati ternyata nyambung dengan Pati Sandi gitu ya. Jadi kesadarannya itu terus nyambung. Nah, setelah itu di misalnya terakhir sebagai manusia, dia pasti akan masuk ke dalam kesadaran di dalam rahim seorang ibu seperti itu. Jadinya kesadaran apa, prosesnya seperti apa lah itu perlu dan menarik dibahas, maka itu juga kita pilih sebagai topik diskusi kita. Seperti itu. Saya kasih gambar visualisasi bayi seperti ini. Eh, artinya apa ya? Ya, maksudnya kelihatannya sih lucu dan imut, tapi prosesnya nggak sedemikian gitu ya. Termasuk saya mau ngasih fotonya Saka, teman-teman semester 3 terima kasih, ini terima kasih ya dari Saka sampai repot-repot. Saya bilang Bu Dewi loh, Bu Dewi tolong sampaikan teman-teman, nggak usah ngasih kado-kado, wong saya nggak terima kado gitu. Memang sudah diniati, anak ini adalah program yang kami dan keluarga rencanakan gitu. Wong selisihnya juga sudah 10 tahun, saya juga sebenarnya sudah tua gitu ya. Tapi demi nambah generasi juga akhirnya kita putuskan untuk nambah. Jadi ini juga maksudnya gini, ini pun secara sosial mau saya sampaikan. Jangan dikira terus kelihatannya bajunya imut-imut lucu gitu ya. Oh, Bu Gusti berarti happy terus gitu. Artinya ini secara sosial dulu ya. Teman-teman kalau belum siap jangan coba-coba. Punya anak tidak semudah yang dibayangkan, tidak seimut foto-foto yang ditampilkan ya, misalnya ini ya, juga tidak seimut bayi ini, tidak segampang juga eh, Saka lahir terus selesai itu bukan ya, sebenarnya ada banyak cerita di baliknya gitu ya. Bagaimana sakitnya lahiran sesar, gimana kadang tengah malam pun saya dalam tanda kutip nangis batin gitu ya. Ini bayi kok ora turu-turu, mbok ini serak kuat melek gitu ya. Dan banyak dari faktor ekonomi juga. Jadi sebelum kita lanjut materi, saya mau spill pesan sosialnya adalah teman-teman sekolah dulu, kerja dulu, nikahnya jika sudah usia matang, punya anak juga perlu dipertimbangkan karena punya anak butuh kesiapan banyak. Dan slide ini sekali lagi terima kasih teman-teman semester 3 ini keroyo-royo gitu ya. Tidak beli kado barang gitu buat Saka, jadi terima kasih. Padahal saya nggak terima kado dari orang lain. Kalau bawa kado saya kembalikan, tapi maksudnya tak kembalikan. Terus argi kepiye gitu, saya juga paham gitu ya. Jadi ya terima kasih. Terima kasih dari Saka untuk teman-teman. Dan pesan sosialnya tidak semanis yang ada di foto. Ada banyak cerita di baliknya gitu ya. Bagaimana orang tuh, bagaimana kesel, bagaimana capek itu. Itu. Kembali ke materi, itu hanya iklan. Nah, artinya begini teman-teman. Materi Citawiti, kesadaran bayi ini dibahas karena kita pernah membahas yang namanya kesadaran Pati Sandi atau tumimba lahir. Di slide ini saya mau mengingatkan teman-teman bahwa di dalam pembahasan Abhidhamma, setiap kelas pikiran satu, nanti pasti akan membawa konsekuensi yaitu kesadaran tumimba lahir, panah merah, tak apa ya empat. Kelas pikiran nomor dua, kalau kita berbuat baik tapi masih dengan pamrih dan lain-lain, tidak dengan pengertian, itu juga akan timbunan itu otomatis akan menimbun sebagai wipaka dan jika saatnya tepat akan menjadi kesadaran tumimba lahir juga, menjadi panah merah, membawa ke tempat-tempat kelahiran yang sesuai. Begitu pula seterusnya. Jadi kelanjutan dari sini ya. Jadi setiap ucapan, perbuatan, pikiran itu akan menimbun dalam wipaka dan itu akan menghasilkan sebuah kekuatan tumimba lahir yang disebut pati sandi. Itu slide yang pernah kita bahas di materi awal semester ini atau mungkin semester kemarin gitu ya teman-teman ya. Oh awal semester, pati sandi kan awal semester. Pati sandi cita 19, teman-teman tugasnya kan sempat bikin bagan. Itu jadi ingat ya teman-teman ya. Kita mulai dari situ, teman-teman ingat-ingat alurnya bahwa setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan itu akan menghasilkan wipaka dan semua wipaka itu akan membentuk, mendorong, membuat simbol gitu ya, membuat garis kesadaran, arus kesadaran yang namanya pati sandi. Tidak akan pernah salah.
Panah merah ini tidak akan pernah salah, selalu sesuai dengan kekuatan wipaka yang ada di dalam garis-garis merah ini. Garis merah ini hanya visualisasi ya teman-teman ya. Ya maksudnya seperti itu, tidak akan pernah salah. Itu materinya dan kita mulai dari slide ini apabila kesadaran Pati Sandi ini terlahir sebagai manusia, apa yang terjadi? Menurut agama Buddha, kehamilan itu bukan semata-mata sebagai proses biologis pertemuan sel jantan dan sel betina itu bukan. Kehamilan itu merupakan proses biologis dan juga proses karma dalam tanda kutip gitu ya. Karena kenapa begitu? Karena sel jantan dan sel betina yang bertemu tanpa disertai adanya gandaba, kesadaran tumimba lahir, atau adanya pati sandicita di sini itu tidak akan terjadi yang namanya kehamilan. Makanya teman-teman di dunia ini tuh macam-macam. Ada orang, anak sekolah, lihat video, coba-coba, hamil. Ada juga orang yang sudah menikah puluhan tahun, sudah berobat ke sana ke sini, tidak hamil-hamil. Karena semuanya itu terjadi bukan hanya karena pertemuan sel jantan dan sel betina atau proses biologis saja, tetapi ada proses karma di dalamnya. Seperti itu. Jadi di poin ini teman-teman bisa bedakan kehamilan menurut agama Buddha dan menurut agama lain. Menurut agama Buddha berarti kehamilan dan kesadaran itu terjadi di hari bahkan hari pertama, titik detik di mana terjadi pembuahan dan tiga unsur ini bergabung, disitulah sudah disebut sebagai makhluk hidup. Berkaitan dengan hal ini berarti bagaimana konsekuensinya kalau nanti ada diskusi tentang kesetaraan gender, tentang aborsi, tentang apa, berarti aborsi di dalam agama Buddha itu tidak ada excuse, tidak ada pembenaran. Memang beda sama konsep dari teman-teman agama lain, agama-agama Abrahamik gitu ya. Eh, Mereka akan meyakini bahwa kehamilan itu pada hari nol, maksudnya hari pertama kehamilan sampai hari 40 hari itu barulah proses biologis. Di situ hanya ada sel jantan dan sel betina, baru berupa sel-sel yang membelah dan berkembang. Dan nanti di hari ke-40 barulah kesadaran itu ditiupkan oleh malaikat, yaitu yang namanya malaikat Jibril yang bertugas untuk meniupkan kesadaran kepada setiap apa ya, janin yang sudah berusia 40 hari. Nah, bedanya di situ artinya aborsi di kehamilan sebelum 40 hari itu bisa ditoleransi oleh beberapa teori dari agama lain. Di dalam agama Buddha tidak ada toleransi untuk aborsi karena yang namanya kehamilan itu bukan hanya bertemunya sel jantan dan sel betina, tetapi juga sudah ada kesadaran di situ. Berarti dari awal kehamilan itu sudah disebut sebagai makhluk hidup. Nah, slide ini untuk menunjukkan seperti itu ya teman-teman. Nah, berkaitan dengan yang slide di atas, semuanya itu kan punya kekuatan pati sandinya masing-masing. Begitu pula slide ini. Secara biologis kita tahu teorinya ada sel telur yang dibuahi oleh sel sperma yang jumlahnya kalau dilihat di mikroskop itu sel di dalam sperma itu kan banyak sekali. Nanti mereka itu dalam tanda kutip akan bersaing gitu ya dan akan hanya ada satu sel sperma yang nanti bisa membuahi sel telur. Hanya ada satu sel dari jutaan sel. Kenapa hanya satu? Dan satu ini atas dasar apa? Satu ini atas dasar kekuatan Pati Sandicita. Jadi banyak sel, nanti kok yang jadi satu, ya itu selnya itu atas kekuatan apa gitu ya? Atas kekuatan Pati Sandicita. Kalau Pati Sandicita Gandaba belum ada, sel sekian banyak ini juga tidak mampu membuahi. Seperti itu. Bahkan di beberapa program kehamilan gitu ya, yang hamil alami sudah tidak bisa, misalnya naik ke level selanjutnya itu pakai inseminasi gitu ya. Sel sperma itu sampai disuntikkan mendekati sel telur. Tetapi kalau karma atau gandaba atau pati sandicita belum mendukung, ya tetap tidak terjadi pembuahan. Seperti itu. Itu ya teman-teman, itu jadi kehamilannya berarti ada tiga unsur.
Berarti nanti kalau UAS jelaskan kehamilan dan kesadaran bayi dalam kandungan, berarti teman-teman menjelaskannya seperti itu. Kehamilan itu ada 3 unsur, berarti ini menandakan bahwa gitu ya, kesadaran di dalam embrio itu diyakini dalam agama Buddha sudah ada. Bahkan dari 0 hari kehamilan itu sudah disebut sebagai makhluk hidup. Dan aborsi itu tidak bisa diterima. Seperti itu. Nah, beda lagi ceritanya karena memang ini apa ya kalau ngomong aborsi nanti beda lagi ya topiknya ya. Kayaknya ini dibahas di mata kuliahnya Pak Widi, Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan. Karena begini, ada aborsi dengan macam-macam alasan, alasan kesehatan, alasan ekonomi, ya alasan kesehatan yang sangat kronis gitu ya. Ya dengan penyakit tertentu. Mungkin kronisnya melebihi HIV. Karena ada perempuan yang dengan HIV pun juga tetap anaknya dilahirkan. Walaupun sebenarnya kasihan sama bayinya. Karena bayi yang dalam tanda kutip ya, dia tidak tahu apa-apa pun ya. Akhirnya dia lahir sebagai ODA gitu, orang dengan HIV AIDS. Bawaan dari ibunya. Seperti itu. Tapi kalau kita bicara ke teori Pati Sandi, ya itu sudah menjadi Pati Sandi kekuatan karmanya anak itu. Lahir di dalam rahim seorang ibu yang menderita HIV. Tapi yang menderita HIV pun biasanya tidak diaborsi. Jadi ada kasus mungkin yang lebih kronis di atas HIV baru aborsi itu bisa dilegalkan di dunia kesehatan. Bu, tapi kan ada banyak praktek aborsi. Iya, tapi itu ilegal namanya. Seperti itu. Kalau yang legal itu juga ada tapi harus dengan prosedur, syarat dan lain-lain yang memang memenuhi standar dari dunia kesehatan. Itu ya nanti panjang lebar ngomong aborsi. Kalau misalnya ada diskusi aborsi, teman-teman juga menguasai dan tahu itu. Terus ke sini saya selami slide ini karena kita tahu di dalam agama Buddha itu menikah itu bukan kewajiban, punya anak juga bukan satu-satunya hal yang wajib gitu. Karena memang beda di konsep agama lain itu memang menikah itu wajib karena manusia dikatakan diciptakan berpasang-pasangan dan berkembang biak lah. Di dalam agama Buddha, kalau nanti teman-teman diskusi misalnya saat ini di dunia ini gitu ya ada dengan kondisi ekonomi dan ya seperti ini kalaupun terjadi bagi manusia yang ngopo gitu loh. Terus dunyane sesak gitu ya. Urip nang Indonesia juga negaranya sekakean utang gitu ya kan. Terus ngapain gitu ya lahir sebagai manusia gitu. Maksudnya slide ini untuk mengingatkan kita bahwa kita ini diajari oleh Sang Buddha itu bukan hanya untuk berkembang biak. Jadi manusia kalau saya mau nyambung maksudnya dengan apa yang mau saya sampaikan tadi itu di dunia saat ini tuh ada sebuah gaya hidup yang namanya child free. Jadi tetap menikah tapi dengan kondisi ekonomi dan kondisi dunia yang seperti ini banyak orang yang memutuskan kita menikah ya maksudnya untuk saling jaga, saling melengkapi gitu ya, tapi tidak usah punya anak. Itu ada tren child free. Bagaimana pandangan agama Buddha terhadap child free? Ya nggak apa-apa gitu kan. Bahkan pasangan suami istri dalam agama Buddha pun kan kita dinasehati untuk menjalankan atas sila. Artinya di dalam atas sila ini diajarkan nilai sila ketiga itu untuk berlatih hidup suci. Berlatih hidup selibat walaupun kita di dalam menjalan masih sebagai perumah tangga. Sebulan 4 kali untuk berlatih hidup suci. Nah, artinya slide ini untuk mengingatkan teman-teman, kita bukan agama yang mendoktrin umatnya untuk selalu menikah berpasangan karena sudah diciptakan berpasang-pasangan gitu ya. Terus harus berkembang biak, tidak. Jadi agama Buddha ini membebaskan kita para umatnya apakah mau menjalani hidup selibat sebagai seorang biksu biksuni gitu ya, biku bikuni, samanera, samaneri gitu boleh. Apakah kita mau menikah juga boleh. Tapi kalau menikah juga bertanggung jawablah. Apakah menikah harus berkembang biak? Harus punya anak gitu ya? Tidak juga. Karena hidup ini bukan hanya untuk berkembang biak, tetapi berkembang baik. Ini juga sempat dikutip salah satu biku terkenal di dalam podcastnya gitu ya. Dan ini juga keren gitu. Artinya jawaban ini kan sempat ditanya tuh sama tokoh agama lain gitu. Agama itu kenapa? Kenapa nggak mewajibkan menikah? Bagaimana dengan konsep child free gitu ya? Ya artinya kita jawabnya seperti ini. Manusia itu bukan hanya untuk berkembang biak loh di dalam hidup ini.
tetapi untuk berkembang baik. Nah, ini juga teman-teman catat kalau nanti suatu saat ketika ketemu teman-teman lintas iman gitu di diskusi lintas iman kan nanti ada yang bertanya, kalau biku itu menikah nggak ya? Nggak menikah lu kok bisa emang dalam agama dia ajaran menikahnya gimana sih? Boleh nggak kalau nggak menikah gitu kan? Ya nanti dijawab gitu. Ya menikah itu pilihan gitu. Tidak ada satupun suta di dalam ajaran kita ini itu ya yang mewajibkan atau menjelaskan bahwa seseorang itu wajib menikah ini enggak. Jadi kalau menikah ya silahkan panduannya Sigaluwada Suta. Kalau tidak menikah berarti panduannya Vinaya Pitaka kan seperti itu. Kalau mau tidak menikah jadi biku ya biku yang baik. Biku yang tidak mencari keuntungan dengan memakai jubah gitu ya. Mentang-mentang nyambut gawe angel jadi biku baik gitu ya. Banyak yang berjanda makan, rasa kerja lah itu bukan. Bukan menjadi biku bukan untuk hal-hal keduniawian seperti itu. Itu itu slide saya selani di sini ya. Ingat ya, bukan hanya untuk berkembang biak. Hidup itu untuk berkembang baik. Nah, selanjutnya kita lanjutkan materi yang tentang kesadaran bayi. Jadi ini yang dimaksud dengan tadi. Jadi kehamilan itu bertemunya sel jantan, sel betina dan adanya kesadaran gandaba ataupun tumimbal lahir. Dan kalau ini sudah tiga-tiganya unsur ini terpenuhi, didukung dengan faktor biologis yaitu adanya rahim yang sehat, yang baik gitu ya, maka terjadilah proses yang namanya kehamilan. Dan di dalam kehamilan itu, sekarang masuk ke poinnya. Kalau sudah seperti ini, berarti kesadarannya apakah ada? Diyakini bahwa tadi mulai dari bagian yang ini teman-teman, kesadaran setelah mati itu kan langsung menerus menjadi kesadaran pati sandi atau tumimba lahir. Itu berada dalam level bawangga. Begitu pula saat terjadi kehamilan pertama ini kesadarannya memang sudah ada. Tapi bukan berarti kesadaran lek ketap-ketip mikir gitu ya. Terus kesadarannya iso eh, apa ya? Istilahnya itu sudah bekerja apa bukan? Kesadarannya masih berada dalam level bawangga. Begitu pula selama kehamilan diyakini banyak teori di buku-buku Abhidharma termasuk nanti teman-teman juga cari ya. Termasuk yang ada di buku paket juga disebutkan seperti itu bahwa kesadarannya ada tapi dalam level bawangga. Jadi dalam level tidak aktif tetapi ada. Sudah ada kesadaran di situ. Itu ya teman-teman. Terus slide ini saya ingat ceramahnya Bante Kemadiro beberapa hari, bukan hari ya, minggu yang lalu. Sebelum saya lahiran itu Bante menghadiri Patidana salah satu umat di wihara saya. Bante mengatakan yaitu pesan-pesan tentang jasa-jasa orang tua kepada anak. Salah satunya adalah Bante mengingatkan apakah Bapak Ibu punya puser gitu ya. Punya Bante lah, kalau punya puser itu tanda, itu pengingat kita ini bukan lahir dari batu, kita lahir dari ibu. Kita dulu tersambung dengan ibu lewat tali pusar. Buktinya kita semua punya pusar gitu ya, punya puser. Nah, itu juga apa ya, suatu poin yang baik juga untuk pengingat kita. Jadi kita belajar tentang kesadaran miliknya bayi ini kita juga sambil mengingat gitu ya. Ya memang ayah juga berjasa, tapi secara proses biologis dalam siklus kelahiran kita, ya memang kita lebih terikat secara fisik sama ibu seperti itu. Makanya Bante juga kemarin mengingatkannya seperti itu. Bukan berarti Bapak tidak berguna ya, semuanya berguna, tapi dengan fungsinya masing-masing. Gitu. Dan kalau teman-teman kok kadang marah, kadang jengkel terhadap orang tua gitu ya. Ya memang kadang seperti itu. Saya pun juga kadang seperti itu. Apalagi kalau sudah beda pemahaman ya. Kita kan orang milenial maunya begini lah. Bapak, mbok kita orang kolonial maunya begitu. Kadang jengkel, tapi di balik jengkel kita harus tetap memberikan apa ya? Ya, respect terbaik kita lah kepada mereka bahwa ya kita bukan lahir dari batu tapi lahir dari ibu. Seperti itu. Bukti ini kita punya tali pusar. Kecuali yang nggak punya tali pusar ya. Coba dicek semuanya. Ada tali pusarnya enggak? Kalau enggak ada berarti teman-teman lahir dari batu. Gitu. Nah, terus slide ini, oh ya, slide ini saya sampaikan kepada teman-teman
ini secara apa ya, belajar digital gitu. Saya juga salut ya, ini ditungguin Mbak Chandra ya kelas kita. Mbak Chandra sudah ngasih tugas kepada mahasiswa itu untuk buat video-video animasi berbasis AI gitu ya. Nah, saya pun juga pengen maksudnya teman-teman belajar juga hal-hal itu. Belajar cara membuat video-video AI, membuat visualisasi seperti ini. Loh ini bagus loh. Ini untuk mengingatkan kita ini tidak seganteng dan secantik sekarang loh. Kita dulu bentuknya seperti berudu di yang di slide sebelumnya ini ya. Bentuknya seperti berudu yang aktif hanya detak jantungnya. Bentuk selanjutnya juga masih aneh ya, mata belum membelah gitu ya. Dan semuanya itu kan nanti kita itu seperti bertunas, telinga juga kecil dulu, nanti dia akan membesar, bertunas. Kaki juga seperti itu, kayak kaki katak, tangannya juga seperti itu. Makanya Sada pun kalau sekarang Mudang tahu ya, Mudang itu bermain sama adiknya gitu bilangnya begini, Saka, 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 kakinya bengkok, kayak kata. Jadi dia itu naik ngudang adine ini bukan dengan bahasa naik kita kan ya ganteng-ganteng, imut-imut gitu ya. Kalau Sada nggak apa adanya, dia ngudangnya adiknya seperti itu. Kaki bengkong, kayak kata gitu. Karena bayi baru lahir itu kakinya tuh masih ya belum membentuk gitu ya kayak kaki kata. Dan kita semua berasal dari dulu dari situ. Kembali ke slide ini, saya mau mengingatkan ya teman-teman belajar. Ini ini termasuk bagus ya visualisasinya ya. Keren loh ini. Nah, ya semoga teman-teman nanti kalau buat video pembelajaran juga yang bagus seperti ini. Termasuk kalau buat PPT juga yang bagus. PPT jangan hanya kata-kata kayak koran gitu ya. PPT itu adalah PowerPoint. Poin-poin yang berpower itu saya dan Mbak Chandra sudah diingatkan Pak Waluyo jauh-jauh dari dulu ya Mbak Chandra ya. Jadi teman-teman pun juga harus gitu. PowerPoint-nya itu jangan kayak kata-kata terus dilucur dari atas sampai bawah sampai kesimpulan akhir-akhirnya terima kasih gitu kayak koran dijejer gitu. Nah, bukan. Cari gambar, bikin bagan kayak kayak gitu loh biar biar menarik. Termasuk slide ini saya pengen teman-teman ya kemampuan apa ya kemampuan digitalnya bikin video, editing video, bikin media pembelajaran itu ditambah seperti itu. Itu nah sekarang ke poinnya. Lalu kesadaran pada bayi tadi ki piye, Bu? Setelah terjadi kehamilan, di dalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan itu kesadaran bayi itu seperti apa? Nah, diyakini nanti slide ini kan saya sampaikan kepada teman-teman ya nanti dibaca. Nah, artinya itu begini, sebetulnya langsung pada slide ini. Artinya begini, teman-teman. Urutan urutan proses kejadiannya itu kan diawali dari mati dulu, cuti cita, yang menyambung ke Pati Sandi Cita. Setelah Pati Sandi Cita ini apa ya bergetar bekerja gitu ya, kesadarannya itu berlangsung sebagai bawangga. Kesadaran istilahnya ada kesadaran tapi dia dalam fase netral, belum fase aktif. Kenapa dalam fase netral? Karena dia sebagai lanjutan dari Pati Sandi ini dia tidak bisa memilih. Aku mau apa ini rapenak nek rahim ibu ini gani ngaret gitu ya. Ya mungkin kalau Saka memilih juga males ya jadi anak saya. Wong hamil tua saja masih tetap saya ajak ke sawah loh teman-teman. Jadi kalau sore-sore saya juga bingung ya ngalamun di rumah apa itu tetap saya ajak ke sawah. Lihat itu mungkin kalau dia tahu bawangganya tidak netral dia bisa milih. Males gitu ya. Boleh rahime ibu sing gane ngemol gitu ya. Tapi karena itu nggak bisa, makanya alasannya kenapa Pati Sandi setelah menerus menjadi kesadaran tumimba lahir, termasuk kesadaran bayi dalam kandungan di level bawangga, karena level ini sebagai level netral, tidak aktif. Jadi kesadarannya netral, tidak bisa milih. Pokoknya kayak bawang itu kayak manut, kayak air mengalir gitu loh teman-teman. Ya seperti air mengalir ya tidak bisa dia balik ke atas ya. Bahwa dia mengalir saja kemana dia akan membawa dia. Pokoknya selalu ke tempat yang lebih rendah. Begitu pula kesadaran tumimba lahir. Setelah menjadi kesadaran tumimba lahir Pati Sandicita, maka dia menjadi bawangga. Pokoknya nganut baik, mengalir saja. Seperti itu. Jadi seperti itu prosesnya, intinya, dan nanti setelah ini akan saya tambahi slide yang saya tulis sendiri gitu untuk membantu visualisasi teman-teman. Dan di slide ini yang pentingnya adalah begini.
Pada saat terjadi proses pembuahan, pertemuan sel jantan dan sel betina, maka cita yang bekerja tadi adalah pati sandi atau bawangga. Jadi pati sandi ada yang menyebutnya apa ya? Bawangga itu sudah mulai bekerja di sini. Lalu selanjutnya, nah, sorry kok bawangga gandaba. Sorry, salah, saya salah. Sekali lagi saya ulang, pada saat pembuahan terjadi yang bekerja itu adalah pati sandicita atau gandaba, kesadaran pemimba lahir. Gandaba di sini beda sama gandaba para pemusik surgawi seperti yang dibahas di relief Borobudur dan lain-lain. Bukan. Gandaba dalam konteks ini adalah kesadaran pemimba lahir untuk masuk ke dalam rahim seorang ibu. Jadi itu. Jadi pada saat pembuahan yang bekerja pati sandi atau gandaba. Nah, setelah terjadi pembuahan, dia menempel di dalam rahim. Dari awal kehamilan sampai nanti lahir yang bekerja adalah bawangga. Bawangga cita. Oh gitu Bu, bawangga cita terus. Dan nanti bawangga citanya aktifnya kapan? Aktifnya saat sudah mulai lahir. Bahkan diyakini sebetulnya ada teori juga yang mengatakan di kehamilan yang 8 bulan ke atas gitu ya, bawangga ini sudah dia sudah lebih istilahnya itu lebih apa ya? Lebih reseptibel itu apa? Lebih mudah menerima stimulus. Maka dikatakan kalau hamil itu ada musik yang bisa didengarkan kepada janinnya memang betul. Jadi dia lebih apa ya? Sudah lebih sensitif kesadarannya. Ada tiga indera yang paling sensitif untuk bayi di dalam kandungan, yaitu pertama pendengaran, yang kedua itu adalah batin, dan yang ketiga adalah jasmani mereka. Jadi itu pun juga sudah mulai sensitif gitu ya di menjelang-menjelang kelahiran, di hamil-hamil yang dikatakan sudah hamil usia tua, seperti itu. Nah, makanya ini disebutkan seperti ini. Nextnya, mendekati lahir, mano dwarawitinya sudah lebih responsif, sudah lebih sensitif. Seperti itu. Jadi kalau maknya nangis, mungkin bayinya juga sudah nendang-nendang gitu ya. Maknya sedih, maknya happy gitu ya. Juga dia pun juga ikut senang seperti itu. Nah, itu menjelang kelahiran. Lalu setelah lahir bagaimana? Yo, nek setelah lahir jelas ya. Langsung wah gitu ya. Terus akan dilihat sama bidan yang mengasisteni kelahiran persalinan dari dokter kandungan itu asistennya kan bidan. Nah, dicek apakah panca inderanya aktif. Mata, telinga, hidung, semuanya itu diobservasi. Seperti kemarin pun saya juga, maksudnya saya sudah lahiran 10 tahun gitu ya. Saya juga, oh saya setelah lahiran tuh loh, bayinya kok nggak segera dideketke sama Mbok nih. Kita tanyakan kepada perawatnya, Bu, bayinya di mana? Oh, masih di kamar perawatan bayi, Bu. Masih diobservasi. Seperti itu. Artinya apa? Ternyata diobservasi semuanya dari mata, telinga, semuanya. Termasuk saya mau cerita satu hal. Untuk pengalaman gitu ya. Saka itu kemarin lahirnya kan 38 minggu. Kalau biasanya bayi-bayi yang tua lahir normal itu kan 39 minggu. Kenapa Saka dilahirkan di minggu ke-38? Karena saya dan dokternya sepakat kita mengambil jalur sesar. Karena alasannya dulu saya juga telah lahiran sesar, takutnya kenapa-kenapa gitu rahimnya. Yang kedua saya sudah tua, usia saya sudah 41 tahun. Akhirnya dipilih jalur sesar. Dan kalau milih jalur sesar itu memang tanggalnya itu dipilih sebelum ada kontraksi, sebelum ada tanda-tanda kelahiran. Jadi seminggu sebelum HPL saya memang diputuskan untuk dilakukan sesar. Dan ternyata ada salah satu organ sada itu yang belum matang. Jadi saya ngomong terbuka nggak apa-apa ya. Alat kelamin pria itu kan ada alat kelamin untuk menyalurkan air kencing dan ada buah zakarnya. Iya ya betul ya, ada testisnya itu loh, ada buah zakarnya. Ternyata dokternya ngobservasi ternyata miliknya Saka itu masih kosong gitu loh teman-teman, masih empuk, belum ada testisnya itu di dalamnya itu. Nah, Kabu pun juga disampaikan sama dokternya gitu ya, Bu, apa ini kami sampaikan bahwa di alat kelaminnya masih ada satu yang kurang matang gitu. Saya juga madeg gitu ya. Aduh, ngopo lagi gitu ya. Ya, ternyata nanti dokternya ngasih saran diobservasi sampai 3 bulan gitu. Kalau belum muncul gitu ya testisnya gitu. Kalau kantongnya masih kayak
itu loh. Yang dimaksud kosong itu ada kantongnya, tetapi di dalamnya itu masih iur-iur kosong itu loh teman-teman. Kayak balon yang tidak ada isinya. Jadi kayak balon iur-iur gitulah, empuk gitu. Itu dokternya ngomong diobservasi sampai 3 bulan. Kalau belum nanti diperiksakan ke andrologi, polinya itu nanti ada obat untuk mematangkan. Ternyata ada obatnya. Dia ada sebenarnya, tapi hanya belum matang. Makanya dia belum muncul seperti itu. Belum muncul menjadi benjolan seperti itu. Nah itu tapi ya ini saya pun kan takut ya. Kadang saya bilang sama bapaknya gitu. Kang itu tolong dicek gitu ya. Sudah ada benjolannya belum? Karena saya takut gitu ya, takut menerima kenyataan buruk nek harus ke andrologi, harus disuntik, harus mematangkan itu ya hormonnya gitu loh. Tapi ternyata sudah ada. Baru setelah bapaknya bilang sudah ada kok, baru saya berani pegang ya. Saya pastikan oke berarti sudah aman. Nah, artinya itu ini saya kaitkan dengan materi ini ya. Setelah lahir, memang Pancadwara itu bekerja, tetapi ya semoga semua bayi sehat Pancadwara bekerja. Tapi kan ada bayi-bayi tertentu yang eh, Pancadwaranya tidak aktif. Seperti itu. Makanya observasi penting. Cerita saya ngalor ngidul tentang Saka tadi juga untuk memberikan wawasan kepada teman-teman bahwa memang semua bayi yang lahir itu sekarang diobservasi seperti itu ya, diobservasi semuanya, seluruh fisiknya, termasuk apakah dia sumbing apa tidak, lidahnya gitu ya, duburnya. Karena ada satu cerita bayi yang lahir tanpa dubur loh teman-teman. Jadi bagaimana apa yang terjadi gitu ya? Bayi yang masih kecil merah itu harus segera menjalani operasi besar membuat lubang dubur. Seperti itu. Jadi itu ya ya cerita. Makanya kembali ke awal pesan sosialnya ojo coba-coba. Jangan macam-macam gitu ya. Pokoknya kuliah dulu, kerja dulu, nikahi setelah punya modal gitu ya. Anak pun harus direncanakan. Seperti itu teman-teman. Itu dan ini adalah slide yang saya bikin untuk teman-teman untuk nyambung ke beberapa materi yang kita bahas. Semoga ini membantu ya. Saya mau mulai dari sini. Ibaratnya ini kesadaran orang dari hidup normal sehat tapi tua, terus dia menjelang mati, terus mati, terus muncul Pati Sandicita, terlahir sebagai manusia, berarti dia masuk rahim seorang ibu, kesadarannya adalah bawangga, lalu kesadaran lahir di sini ya, bayi masih newborn, lalu di sini kesadaran masa anak sampai dewasa. Rangkaiannya seperti itu, saya mulai dari sini. Jadi teman-teman kita percaya teori kesadaran kita ada fluktuasi naik turun baik buruk seperti ini. Paham ya? Kesadaran selama hidup baik buruk silih berganti itu seperti ini. Kita gambarkan seperti ini. Lalu manusia sesuai rupawiti tadi proses jasmani kita ini suatu saat akan mengalami usia tua dan suatu saat akan mengalami yang namanya kematian. Sebelum kematian datang tanpa harus dicabut oleh seseorang. Kematian di dalam agama Buddha bukan ada yang menyabut, kematian terjadi karena padamnya nama rupa bersama-sama. Sekali lagi, kematian di dalam agama Buddha tidak ada orang yang mencabut, tidak ada dewa pencabut nyawa, Sang Buddha juga tidak nyabut nyawa kita. Kematian di dalam agama Buddha karena padamnya nama dan rupa bersama-sama. Itulah mengapa kematian itu beda-beda setiap orang. Ono uang sing rupane secara fisiknya itu sudah lemah sekali, tetapi batinnya itu masih kuat. Artinya apa? Dia susrak doyan mangan, wis dimasuki air sudah tidak kolu gitu ya. Tapi tidak mati-mati. Ya karena kekuatan batin dia itu masih ada. Mungkin dia masih melekat sama apa begitu. Nah, begitu ya. Begitu pula kebalikannya. Kadang namanya sudah apa lemah sekali gitu ya. Walaupun jasmania masih kuat. Ini orang yang mengalami misalnya mati apa ya? Koma dulu. Jadi kesadaran itu sudah tidak ada, diceluknya serak krungu serak apa-apa tapi awal isek seger meger-meger gitu ya. Lah nanti kematiannya bagaimana? Ya setelah kekuatan jasmaninya ini lemah karena batin dia sudah lemah, nanti jika dia padam bersama, nama dan rupa batin dan jasmani padam bersama itu namanya kematian. Nah, kembali ke sini. Seseorang itu kesadarannya tadi fluktuatif, terus tua, mengalami kesadaran
menjelang ajal. Sakaratul maut di dalam agama lain, kalau kita namanya Marana Sanyawiti. Ini materi kita minggu depan. Jadi slide ini pun masih kita pakai untuk minggu depan. Marana Sanyawiti terjadi. Nah, disinilah teori nanti minggu depan kita bahas bagaimana kita itu harus memberikan stimulus yang baik kepada orang-orang yang istilahnya itu dalam masa-masa menjelang kematian. Tidak usah ditangisi. Makanya teorinya ya di dalam agama lain juga didoakan, dibacakan surat-surat tertentu. Kalau kita juga dibacakan parita supaya kesadarannya baik, siap menjalani yang namanya cuti cita atau kesadaran kematian. Kesadaran kematian bukan sesuatu hal yang menakutkan karena itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Itu sudah terjadi kematian. Jadi pada saat lap, kalau orang kita bilang ya, orang Jawa, orang daerah bilang, kalau kesadarannya itu lap, ya sudah, dia artinya batinnya padam, jasmaninya padam, bareng-bareng sudah lap, itulah kematian. Dan setelah lap, maksudnya dia itu benar-benar apa ya? Lap itu bahasa Kalimantan Barat apa ya Mas Adi dan Mbak Sarah ya. Maksudnya setelah dia benar-benar gitu ya, benar-benar mati gitu ya, benar-benar cut, kesadarannya itu langsung menjadi kesadaran tumimba lahir. Kita percaya teori yang ini. Maka setelah terjadi cuti cita atau kesadaran kematian, langsung nyambung menjadi kesadaran tumimba lahir. Langsung nyambung menjadi pati sandi cita. Nah, pati sandi cita ini yang membawa ke macam-macam rahim. Ada apa ya? Empat, ada dewa, ada Brahma, gitu ya. Nah, ini dicontohkan pati sandi ini nyambung sama kesadaran bayi dalam kandungan, kesadaran embrio, menyambung menjadi bawangga, kesadaran dalam kandungan selama 9 bulan. Nah, menjelang akhir-akhir masa kehamilan hamil tua, kesadarannya bawangganya sudah jauh lebih responsif, sudah siap gitu ya. Artinya dia tahu perasaan ibu kalau sedih, perasaan ibu kalau bahagia, tahu. Dia juga dikatakan sudah mulai responsif. Bisa didengarkan musik-musik tertentu untuk menstimulus kerja otak, kerja kesadaran dia. Dan memang seperti itu karena sudah mulai responsif. Nah, itu bawangga. Nanti lahir berarti di sini misalnya kelahiran terjadi di sini ya. Nah, setelah lahir gitu, baik itu sesar maupun normal, dia kan lahir makanya langsung nangis. Lah, sudah langsung nangis, sudah mau minta susu ya sudah. Itu kesadaran bayi newborn. Saya bedakan karena ini juga dengan pengalaman saya dan pengalaman di pengasuhan parenting gitu ya. Kesadaran bayi newborn itu sebetulnya sudah sadar tapi belum begitu jelas. Bahkan dikatakan anak bayi seperti Saka ini dia 1 bulan lebih seminggu ya minggu ini dia itu belum mengerti oh ini apa ya maksudnya ini benar-benar suara ibuku ini wajah ibuku itu tidak belum begitu jelas. Nanti di usia 2 sampai 3 bulan baru dia akan benar-benar mengenal. Oh suara ibu. Kalau dia nangis, halo, halo, halo. Oh ini ibuku. Berarti dia langsung diam tuh. Sekarang dia nangis, saya, halo Saka, tunggu, tunggu, tunggu gitu. Misalnya saya lagi bikin susu atau apa gitu ya. Ya dia tetap aja nangis. Wah, nangis. Karena kesadarannya itu masih belum begitu istilahnya itu jelas bekerjanya. Belum begitu termasuk kesadaran penglihatan juga dikatakan dia itu kemampuan melihatnya itu paling banter hanya 30 cm. Jadi kalau melihat yang jauh itu belum. Kalau dikasih duit 100.000 dari jarak 50 meter mungkin dia juga belum tahu ya. Seperti itu. Jadi penglihatannya juga terbatas, kesadarannya ada, indera yang lain ada tapi masih terbatas. Makanya di teori parenting itu anak 0 sampai 4 bulan itu diperhatikan tapi jangan terlalu karena sebenarnya dia pun juga belum mengerti banyak hal gitu. Ya teorinya seperti itu. Baru nanti ya mulai anak-anak dia selepas masa newborn gitu ya. Masa newborn itu ada masanya. Diyakini itu 0 sampai 3 bulan. Di atas 3 bulan itu masa newborn lepas baru dia menjadi benar-benar masa baby ya. Nanti menjelang anak-anak, remaja, dewasa, nah kesadarannya dia sudah merekam betul input yang kita berikan akan dia rekam gitu ya. Kalau kita kebiasaannya ngomong jelek, dia juga akan merekam yang jelek. Kalau kita kebiasaannya parentingnya dengan suara keras gitu, dia juga akan merekam bahwa nanti saat dia bisa ngomong, dia cara ngomongnya juga akan keras, kasar seperti itu.
Jadi teman-teman itu tulisan yang saya buat sendiri ya. Ini saya tulis sendiri. Semoga membantu teman-teman rangkaian dari kesadaran manusia saat masih hidup menjelang ajal mati. Ingat kematian itu seperti garis putus lah gitu, gitu aja. Lalu akan menyambung menjadi kesadaran tumimba lahir Pati Sandi. Pati Sandi ini cabangnya macam-macam ya. Bisa ke apa ya, ke dewa, ke manusia, ke Brahma, teman-teman ingat itu. Dan kebetulan yang kita bahas hari ini, Pati Sandi nyambung ke kesadaran bayi. Selama bayi dalam kandungan, kesadarannya dalam level bawangga. Ada, tapi belum begitu aktif. Mulai aktif setelah menjelang kelahiran. Setelah kelahiran awal pun kesadarannya aktif, tapi belum begitu jelas. Baru nanti selepas masa newborn, menjadi masa baby, masa anak-anak, remaja dewasa baru kesadarannya aktif dan siap menerima, mencatat input apapun yang akan kita berikan ke anak, ke baby itu. Maka dipercaya teori parenting bahwa kalau anak menjadi bengkok itu bukan karena semata-mata kesalahan si anak, tetapi itu adalah hasil didikan dari orang tua. Jadi anak bengkok juga karena parentingnya yang bengkok. Katakanlah seperti itu. Bengkok itu dalam arti ya mungkin ucapannya, polanya seperti itu. Jadi ini pun juga bagian dari kesadaran kita tidak usah menyalahkan orang lain gitu ya. Wah, anakku nakal nih ketularan tonggone lah. Tidak seperti itu. Anak kita nakal ya berarti kita harus introspeksi. Ada sesuatu something wrong dari parenting kita. Seperti itu. Dan ini juga yang disampaikan di buku, maka diyakini kesadaran tumimba lahir Pati Sandi, dilanjut kesadaran bawangga, semuanya itu dalam level netral. Itu akhir dari slide yang ada di buku. Dan itu juga akhir dari materi hari ini, teman-teman. Semoga ya menambah informasi bahwa kehamilan menurut agama Buddha seperti apa, aborsi secara agama Buddha seperti apa, lalu persambungan antara kesadaran menjelang mati, mati, pati sandi, bawangga, persambungannya seperti apa di titik ini ya. Nah, semoga menambah informasi bagi kita kalau nanti ada diskusi apa kita juga bisa tahu. Termasuk ada diskusi parenting secara agama Buddha, bagaimana di kehamilan akhir itu kesadaran mulai responsif, harus diberikan input positif, berarti kita juga setuju sama teori itu. Di teori bayi newborn, kesadaran ada tapi belum begitu jelas, ya kita juga sepakat dengan teori itu. Dan di teori masa baby, anak-anak remaja dewasa, pikiran fluktuatif harus diisi input yang positif, kita juga setuju. Kalau anak bengkok bukan kesalahan semata-mata dari orang lain, tapi itu adalah hasil dari didikan dan parenting dari orang tua dan lingkungannya. Seperti itu. Itu dan tugas hari ini cukup simpel. Teman-teman saya minta untuk menulis slide ini. Boleh persis syukur dikembangkan. Jangan sampai dikurangi. Kalau ditambah-tambahi boleh. Bikin slide seperti ini, ditulis, difoto, nanti dikirim ke grup kelas. Tugasnya cukup simpel hari ini. Kalau waktunya masih, tolong bantuannya Mbak Chandra untuk adik-adiknya diarahkan ke perpus supaya baca. Demikian teman-teman kelas hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin 2-3 minggu lagi ya kita sudah bisa bertemu di kelas. Demikian teman-teman, selamat siang. Saya akhiri dan Namo Buddhaya.